Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Proyek Teknologi Informasi kelas A, dengan saya Fadila Khairunisa dengan NIM 2023-31220 bersama rekan saya. Saya Naila Husna dengan NIM 2023-31231. Saya Wahidania Yusra dengan NIM 2023-31245. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester mata kuliah Proyek Teknologi Informasi dengan studi kasus Smart Farming yang kami beri nama Proyek Greenova Digital Biosphere Smart Farming Platform. Next. Nah, ada 5 bagian besar yang akan kami bahas. Yang pertama ada analisis proyek, kemudian kedua ada perspektif kami sebagai project manager terhadap 6 pertanyaan kunci, kemudian yang ketiga faktor kegagalan dan risk register, keempat ada mitigasi dan juga lesson learned and rencana perbaikan, dan yang kelima ada inovasi teknologi untuk masa depan proyek ini. Next. Nah, kemudian kita masuk pada latar belakang. Latar belakang proyek ini berangkat dari kondisi nyata. Petani hortikultura di dataran tinggi masih mengandalkan intuisi dalam menentukan waktu irigasi dan panen, sehingga sering terjadi pemborosan air bahkan gagal panen akibat cuaca ekstrim. Karena itu, Greenova punya 4 tujuan utama. Efisiensi irigasi dengan menghemat konsumsi air hingga 30%, monitoring real-time kondisi lahan, kemudian prediksi hasil panen, menggunakan model AI, dan meningkatkan pendapatan petani dengan menekan resiko gagal panen. Nah, target kami yaitu lahan pilot seluas 5 hektar dengan akurasi prediksi minimal 80%. Next. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup atau skupnya. Untuk fase pertama ini, kami fokus ke lahan pilot yang termasuk dalam skup, antara lain instalasi sensor IoT, sistem irigasi otomatis, kemudian dashboard web dan mobile, modul prediksi panen, serta pelatihan untuk petani mitra. Sementara yang sengaja kami keluarkan dari skup fase ini adalah survei drone skala luas, integrasi marketplace, dan ekspansi ke komoditas lain, supaya sistem stabil dulu sebelum direplikasi lebih luas. Next. Nah, ada 6 stakeholder yang terlibat. Ada petani dan kelompok tani sebagai pengguna utama, kemudian Dinas Pertanian sebagai regulator, investor sebagai penyandang dana, kemudian tim pengembang sebagai pelaksana teknis, vendor IoT sebagai pemasok perangkat, dan mitra akademik untuk validasi model, dan juga keterlibatan semua pihak sejak awal perencanaan adalah kunci, supaya sistem benar-benar dipakai di lapangan. Next. Kemudian masuk kepada kebutuhan pengguna dan juga outputnya. Kebutuhannya bervariasi. Petani butuh antarmuka sederhana dan notifikasi WhatsApp yang tetap jalan meski sinyal lemah. Penyuluh butuh dashboard agregat. Investor membutuhkan laporan ROI berkala. Output yang kami targetkan adalah aplikasi web dan juga mobile, dashboard monitoring real time, sistem irigasi otomatis terpasang, model prediksi panen, serta dokumentasi dan model pelatihan. Itu tadi gambaran umum dari proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai 6 pertanyaan kunci seandainya kami menjadi project manager di proyek ini. Kepada saudari Naila dipersilakan. Baik, masuk ke pertanyaan 1. Faktor apa yang paling sering menyebabkan proyek TI ini gagal? Dari pengalaman proyek sejenis, ada 5 akar masalah paling umum. Ruang lingkup yang tidak jelas sejak awal, kurangnya keterlibatan stakeholder kunci seperti petani yang skeptis terhadap teknologi baru, estimasi waktu dan anggaran yang tidak realistis, komunikasi yang buruk antar tim teknis dan pengguna non-teknis, serta manajemen risiko yang reaktif bukan proaktif. Intinya, kegagalan proyek TI jarang murni soal teknologi, lebih sering karena rekrutmen yang tidak jelas dan stakeholder yang tidak dilibatkan sejak awal. Lalu masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana menjaga skop proyek agar tidak mengalami skop creep? Kami menerapkan 4 strategi. Yang pertama, menyusun scope statement dan WBS di awal yang disepakati bersama. Kemudian, menerapkan change control formal untuk setiap permintaan fitur baru, lalu memprioritaskan pendekatan MVP di fase pertama, dan terakhir melakukan scope review berkala di setiap milestone. Pertanyaan ketiga, mengapa komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek? Karena proyek ini mempertemukan dua dunia berbeda, yaitu tim teknis dan petani yang non-teknis, miskomunikasi kebutuhan berarti rework sensor sudah terpasang, tapi ternyata fitur yang dibutuhkan petani berbeda. Karena itu, kami menjadwalkan komunikasi rutin lewat weekly sim dan sesi lapangan. Pertanyaan keempat,
Bagaimana strategi membangun kolaborasi tim yang efektif? Kami menerapkan weekly stand-up lintas fungsi, terus kolaborasi bersama seperti Trello dan grup WhatsApp lapangan, kejelasan peran lewat RACI Matrix, melibatkan petani sebagai co-designer, bukan sebagai pengguna pasif, dan membangun psychological safety supaya tim berani melapor lebih awal saat ada kendala. Pertanyaan kelima, apakah Agile selalu lebih baik dibanding Waterfall? Jawaban kami tidak selalu. Waterfall lebih cocok untuk instalasi infrastruktur fisik seperti pemasangan sensor karena requirementnya jelas dan perubahan di tengah jalan mahal. Mirip proyek konstruksi. Sementara Agile lebih cocok untuk pengembangan dashboard yang butuh iterasi cepat dari feedback petani. Jadi, kami memilih pendekatan hybrid, yaitu Waterfall untuk hardware dan Agile untuk software. Pertanyaan keenam, dan juga pertanyaan terakhir, bagaimana AI dapat membantu meningkatkan keberhasilan manajemen proyek di masa depan? AI bisa membantu lewat predictive analytics untuk memperkirakan risiko keterlambatan, estimasi waktu, dan biaya yang lebih akurat. Deteksi dini penyimpangan progres lewat dashboard cerdas, dan chatbot AI untuk komunikasi rutin. Yang jelas, AI bukan pengganti project manager, tapi asisten yang membuat keputusan lebih cepat dan berbasis data. Selanjutnya, kami identifikasikan 10 faktor kegagalan proyek yang mencakup 10 area manajemen proyek. 5 yang pertama dari scope manajemen, rekrutmen yang sering berubah tanpa kontrol, dari time management, keterlambatan pengiriman hardware dari vendor luar negeri, dari cost management, estimasi biaya yang meleset akibat fluktuasi kurs, dari quality management, sensor yang tidak terkalibrasi dengan baik, dan dari human research management, kurangnya tenaga ahli IoT lokal, serta turnover tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wadah. Baik, selanjutnya 5 faktor kegagalan berikutnya ada dari communication management, yang dimana minimnya komunikasi tim dengan petani. Lalu ada risk management, yang tidak adanya rencana mitigasi cuaca ekstrim. Lalu ada dari procurement, yang dimana ketergantungan pada satu vendor tunggal. Lalu dari stakeholder management, di mana petani yang tidak dilibatkan sejak awal. Dan dari teknologi management, yang dimana infrastruktur internet pedesaan yang belum memadai. Next. Berdasarkan faktor-faktor tadi, kami susun risk register berisi 10 risiko utama, lengkap dengan penyebab, dampak, dan probabilitas tingkat risiko dan strategi mitigasinya. Seperti yang terlihat di layar, beberapa risiko dengan tingkat tinggi antara lain sensor rusak akibat cuaca ekstrim, keterlambatan pengiriman hardware, dan resistensi petani terhadap teknologi baru. Untuk risiko cuaca, mitigasinya menggunakan casing sensor tahan air dan penangkal petir. Untuk resistensi petani, mitigasinya lewat pelatihan intensif dan pendekatan partisipatif bersama petani champion. Next. Baik, secara umum di sini solusi yang kami terapkan mencakup 7 aspek. Aspek yang pertama yaitu komunikasi tim lewat weekly scenes, lalu change management yang formal, lalu scope control dengan WBS yang jelas. Setelah itu monitoring kemajuan lewat dashboard project tracking, lalu pengelolaan kualitas lewat kalibrasi sensor berkala, lalu pengelolaan risiko yang terus diperbarui, dan evaluasi pengguna lewat survei kepuasan petani secara rutin. Next. Dari studi kasus ini ada 10 pelajaran penting yang kami rangkum di layar. Yang paling utama yaitu melibatkan pengguna akhir sejak tahap perencanaan bukan hanya saat implementasi, lalu memastikan infrastruktur pendukung seperti listrik dan internet lebih dulu sebelum instalasi teknologi, dan melakukan uji coba lapangan bertahap dulu sebelum full deployment. Next. Selanjutnya, rencana tindak lanjut kami susun dalam 6 bulan terakhir. Yang bulan pertama yaitu evaluasi dan replanning scope. Bulan kedua, perbaikan infrastruktur konektivitas. Bulan ketiga, pelatihan lanjutan untuk petani. Bulan keempat, perbaikan model prediksi panen. Bulan kelima, audit keamanan sistem. Dan bulan keenam, evaluasi menyeluruh sebagai dasar scale up ke lahan baru. Next.
Lalu untuk masa depan proyek ini, kami mengusulkan 4 inovasi teknologi, yaitu AI dan machine learning untuk mendeteksi dini hama dan prediksi panen, IoT dengan jaringan LoRa atau LPWAN yang hemat energi, lalu cloud computing supaya dashboard bisa diakses dari mana saja, dan chatbot AI berbasis WhatsApp supaya petani bisa bertanya kondisi lahan dengan cara sederhana. Kombinasi keempatnya ini menjadi fondasi ekosistem pertanian cerdas yang bisa diskalakan ke lahan-lahan baru. Selanjutnya kita masuk ke presentasi prototype. Oke, di sini pertama kita masuk ke halaman beranda. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat kondisi cuaca saat ini, status irigasi apakah sedang aktif atau tidak, lalu ringkasan analisis dari AI, serta statistik tanaman. Jadi dengan adanya dashboard ini, petani tidak perlu membuka setiap menu satu persatu, karena seluruh informasi penting sudah dirangkum dalam satu tampilan. Selanjutnya, kita masuk ke menu monitoring sensor IoT. Jadi pada halaman ini akan menampilkan seluruh data yang dikirimkan oleh sensor yang berada di lahan, seperti suhu udara, kelembapan tanah, kelembapan udara, pH tanah, serta intensitas cahaya. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui apakah sensor sedang online atau offline. Jadi seluruh data diperbarui secara real-time, sehingga petani dapat mengetahui kondisi lahan kapan saja tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Selanjutnya masuk ke fitur irigasi cerdas atau smart irrigation. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna mengendalikan sistem penyiraman secara otomatis maupun manual. Jadi pengguna dapat menyalakan atau mematikan pompa dan memilih mode manual atau otomatis. Lalu di sini bisa membuat jadwal penyiraman juga serta melihat riwayat penyiraman sebelumnya. Pada mode otomatis, sistem akan menjalankan penyiraman berdasarkan data sensor sehingga pengguna air menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya masuk ke fitur prediksi AI. Jadi fitur ini merupakan salah satu fitur utama yang ada dalam Greenova karena memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu petani mengambil keputusan. Beberapa informasi yang diberikan oleh AI antara lain yaitu prediksi waktu panen, estimasi hasil panen, analisis kesehatan tanaman, rekomendasi penyiraman, serta rekomendasi perawatan tanaman. Dengan adanya fitur ini, petani tidak hanya menerima data mentah dari sensor, tetapi juga mendapatkan analisis yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya masuk ke dashboard analitik. Pada halaman ini, seluruh data divisualisasikan dalam bentuk grafik, sehingga pengguna dapat melihat perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu. Grafik yang tersedia di sini ada grafik suhu, dan grafik kelembapan, selanjutnya grafik penggunaan air, lalu grafik produktivitas tanaman, lalu grafik hasil panen. Jadi visualisasi ini membantu pengguna menganalisis tren serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan lahan. Selanjutnya masuk ke fitur notifikasi. Fitur ini berfungsi memberikan peringatan secara otomatis apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya tanah terlalu kering, tanah terlalu lembab, cuaca ekstrim, sensor offline, irigasi sedang aktif, pengingat jadwal perawatan tanaman, maupun notifikasi mengenai prediksi waktu panen. Jadi dengan adanya fitur notifikasi ini, pengguna dapat segera mengambil tindakan tanpa harus terus-menerus memantau aplikasi. Lalu masuk ke menu riwayat data. Menu ini menyimpan seluruh aktivitas yang pernah terjadi, mulai dari riwayat monitoring sensor, riwayat penyiraman, riwayat notifikasi, hingga riwayat prediksi AI. Jadi riwayat ini berguna sebagai dokumentasi sekaligus bahan evaluasi dalam pengelolaan lahan pertanian. Lalu yang terakhir di sini kita masuk ke halaman profil. Jadi pada halaman ini pengguna dapat melihat data pribadi, informasi lahan, informasi kelompok tani, lalu dapat melakukan pengaturan akun, mengubah profil hingga melakukan logout. Jadi dengan demikian seluruh informasi pengguna dapat dikelola dalam satu halaman. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Naila dan Saudari Wahda terkait dengan presentasinya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3 mengenai usulan proyek Greenova Digital Biosphere Smart Farming Platform. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.